Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Study with Afif. Kali ini kita membahas dari video sebelumnya yang dimana kita udah setup sebuah development area. Di sini saya sedikit memberi penjelasan ya teman-teman, dan sudah sebagian udah kita lakukan dalam deployment pada itu ya Node.js ya kemarin. Jadi kita akan membahas sebuah proxy. Jadi lebih detailnya itu kita menggunakan reverse proxy. Oke, yang pertama-tama yang perlu kita ketahui itu eh, overview tentang reverse proxy ya. Jadi apa sih reverse proxy itu? Eh, dari bahasa Inggris kan reverse itu terbalik ya. Jadi suatu server yang dimana dia itu di depan web servernya, terus dia meneruskan request kliennya ke web servernya. Jadi kalau kalian lihat image-nya kayak gini. Oke, open in tab. Oke, working ya. Sambil kita menunggu. Jadi proxy sendiri ada dua macam ya namanya. Yang satu forward proxy sama reverse proxy. Cuma perbedaannya itu dari penamaannya dan cara kerjanya. Sedangkan untuk forward proxy atau proxy yang meneruskan itu dia itu yang dimana bukan dia meneruskan permintaan kliennya, tapi dia eh, langsung berinteraksi ke kliennya. Jadi kalau kita lihat kayak gini ya untuk reverse proxy, yaitu proxy yang di dalam internal networknya. Jadi satu network sama web servernya. Mirip cara kerjanya sama load balancer. Hanya saja kalau load balancer dikhususkan untuk apa ya, membagi load beban dari kerjanya si web server, si server ya maksudnya. Terus bedanya sama forward proxy, di sini forward proxy itu di luar internal networknya. Jadi apa? Dia eh, yang apa ya maksudnya di depan untuk menjembatani antara si internet, si web server ke internet ya, ke publik gitu. Kita lihat dulu forward proxy. Nanti ini ada sesi di video lanjutan ya mengenai forward proxy itu kayak gimana sih gitu. Oke, dari sebuah penjelasannya eh, untuk kebanyakan atau the most common form of a proxy server and is generally used to pass request from an isolated the private network to internet through a firewall. Jadi forward proxy juga bisa kita jadikan sebagai firewall bagi si web server ya, atau firewall bagi si ini ya, kita bisa baca dari server yang diumumkan meneruskan permintaan dari jaringan pribadi ya. Jadi yang dia apa ya langsung ke antar end usernya atau kliennya di uh, IP public ya, di public maksudnya melalui firewall menggunakan proxy forward proxy, request dari jaringan yang umum gitu atau intranet dapat ditolak atau diizinkan melewati firewall. Jadi ada fitur firewallnya. Forward proxy ya.
Oke. Sementara itu ada juga yang namanya load balancer. Biasanya banyak yang dikaitkan reverse proxy itu ini ya, dia itu sama load balancer. Sebenarnya ada perbedaannya sih. Eh, ini ada penjelasannya. Eh, Reverse proxy itu menerima sebuah request dari klien ya, terus meneruskan ke server secara fulfill dan mengembalikan respon server ke klien. Sedangkan untuk load balancer itu distribusi yang eh, dari klien, terus requestnya itu di antara server, di antara grup server. Jadi gak semua server tapi beberapa server gitu. Jadi dia itu kayak ada pengarahnya gitu. Soalnya dia itu kan load balance untuk ngeload beban si kerjanya server. Nah, tujuannya load balance itu dia mengarahkan server ini yang health atau enggak gitu, atau ini servernya apa bebannya sedikit atau enggak gitu. Biasanya ditunjukkan yang bebannya paling sedikit gitu. Jadi bedanya gitu, teman-teman. Oke, selesai ya untuk overview-nya. Kita langsung coba ke kita ya. Sebelumnya kan kita udah install yang namanya Apache ya. Apache itu terus kita masuk ke filenya sites ah salah. File level. Nah ini no default tuh. Kita sebelumnya udah menerapkan sebuah proxy pass di sini. Itu sebenarnya tools untuk mendukung sebuah reverse proxy ya. Sebenarnya kita udah menerapkan reverse proxy pada Apache, tapi kita kurang sempurna. Kurang sempurna karena ada lagi ya untuk konfigurasinya itu tambahannya itu proxy pass reverse HTTP. Terus kita misal kita arahkan ke lokal aja ya, yang nggak pakai port, atau kita arahkan yang satunya lokal, yang satunya untuk port ya. Kita coba. Setelah itu kita coba proxy request of proxy proxy. Oke. Kita tambahkan sebuah proxy requestnya ya. Hello from all. Oke, kita save. Kita coba. Oh iya, perlu tambahan location.
Save ya. Sebelum save. Save. Nah, kemarin kita udah melakukan A2N mode proxy. Ini salah satu penerapannya ya. Terus proxy HTTP. Oke, sudah. Setelah itu proxy balancer ya. Ini perlu juga. Nah, terus kita tambahin A2N mode lib method by request. Salah ya. By LB ya. Load balancer method. Oke, kita refresh ya. Systemctl restart apacity. Oh, ada kesalahan ini. Kira-kira apa ya yang oh, oke oke. Yang pertama gak pakai ini. Yang kedua kita tulis, kita hapus ini. Kita tulis if module mode proxy ya. Proxy request of nah ini kasih proxy ya di sini. Kasih bintang. Yang pertama proxy-nya ini require all granted. Terus oke, kita coba ya. Oke, bisa. Setelah itu kita cek ya. Apache conf fileable reverse ada di sini. Kita cek di sini, coba jalankan sebuah aplikasi ya, yang dimana portnya 3000.
itu apa? Vue ya contohnya. Gigi Vue ls eh, Vue apa ya? Saya lupa. npm start kalau terus di sini kita panggil npm run atau kita exit dulu di sini. Ke mana ya? Express ya misalnya. Express lupa apa ya? Kita tunggu config-nya gimana. Sama ya. Hmm. Kita coba konfigurasi lagi ya. Kita coba yang 5000 ya di sini. Oh, atau kan reverse kan harus sama sih. Iya kan? Harus sama. Jadi kita reverse-nya ke port 80 semua. Kita restart. Kita tunggu ya. Oke, selesai. Kita reload atau refresh ya ke webnya. Kok lama ya? Gini deh. Kita coba port 5000 aja.
ls lks client wait cd sample keynote ls oke. Nah ini bisa ya, ini karena oke, ini reverse-nya udah. Kita coba konfigurasi load balancer ya, sekalian aja. Jadi dengan cara bentar mana ya? Oke, saya kali dulu. Di sini, di sini kita tulis balancer cluster. Ini nggak perlu lb method type request terus mana, jadi tadi itu proxy servernya, ini load balancernya teman-teman. Terus proxy balancer cluster balancer number apa yang port 5000 sama port yang lainnya. Kita coba port 3000 ya. Load factor oke, selesai ya ini. Kita save. Kita sudah auto end mode, terus langkah terakhir kita perlu restart. Di sini kita jalankan node server JS-nya, jadi port 5000 yang berjalan. Kita coba yang satunya di remote ya, jadi sama-sama berjalan. Jadi ini akal ya, mengakali. cd ke fresh app npm start.
refresh. Nah ini sebenarnya npm kok not found. Kita coba yang lainnya. Isi ke React ya mungkin. Kita coba lagi di sini. Kalau load balancer itu memang gitu. Kita pilih untuk load balance gitu. Kita ke ikut itu aja. Bukan React berarti ya yang port 3000. Ke ini aja LKS F1 di client. Kita coba npm. Oke, untuk JS ya pakai. Kok refresh? Apa perlu kita oh ini masih belum itu tadi. Kok belum? Ah, agak ribet ya. Kita coba lihat di nah ls di apa namanya? Example node s jadikan node s server. Oh, kita kali aja di sini. Kita cp node-nya ke node clone gitu ya. s node clone cp node clone kita nano server s port versi 2 gitu ya. Terus portnya kita ubah jadi port 3000. Oke. Setelah itu kita systemctl restart apache itu kita node server JS-nya. Oke. Nah, ini load balancer ini. Oke.
Oke, itu aja ya mungkin ya dari video kali ini. Atau perlu tambahan? Kita lanjut ke video selanjutnya mengenai eh, reverse proxy pada Nginx. Kita udah coba di Apache itu ya. Kalau Nginx gimana?